Salam sehat. Hai, selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Ringo dalam video pembelajaran tematik. Baik, harapan Ibu, anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada. Silahkan tonton video pembelajaran ini dengan tekun dan selamat belajar. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Buka buku paket kita, buku pena 4B dan buku tematik 4D karena kita sudah masuk tema D, tema 4 ya nak ya. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, bahasa Indonesia. Mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Berikut beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Yang pertama, data buku. Judulnya, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku. Inti cerita, manfaat membaca, kelebihan dan kekurangan dari buku. Buatlah ulasan dari dongeng berikut. Nah, kamu baca, lalu kira-kira apa ya intinya? Kamu lihat semua apa yang disampaikan tadi ya. Apa judulnya, apa temanya. Kemudian baca dengan baik-baik. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Jadi tidak selamanya adalah manusia. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa. Tokoh pembantu berperan untuk mendukung peran tokoh utama. Ya, jadi ada dua, tokoh utama dan tokoh pembantu. Bacalah cuplikan cerita berikut. Nah, kamu baca ya nak ya. Kira-kira nanti apa ya judul cerita, apa ya yang menjadi tokoh-tokohnya, siapa saja menjadi tokoh utama dan tokoh pembantunya. Jadi harus membaca dengan baik dan konsentrasi. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapa saja tokoh yang ada pada cerita Lili Sekelinci Putih? Siapa tokoh utamanya? Siapa saja tokoh pembantunya? Bagaimana sifat Lili pada cerita tersebut? Nah, dari cerita yang kamu baca, kamu bisa menjawab 4 pertanyaan tadi ya. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Seperti cerita tadi. Siapa saja tokohnya, bagaimana karakternya ya. Karakter membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, ada perilaku yang mendukung tokoh utama atau yang menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat, mencari paragraf yang memuat permasalahan, mencari penyebab awal munculnya permasalahan, lalu yang terakhir, mencari bagaimana permasalahan diselesaikan. Nah, ini ya. Carilah sebuah cerita di majalah anak. Ini kamu bebas ya, majalah apa saja boleh, majalah Bobo atau majalah buku-buku lainnya. Bacalah dengan seksama. Carilah permasalahan konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Selanjutnya, berilah pendapatmu tentang inti cerita tersebut.
Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kamu dapat memahaminya. Namun, jika ada yang belum paham, kamu dapat memutar kembali video itu atau boleh kirim WA kepada Ibu, bertanya melalui WA grup ya nak ya. Baik, silahkan belajar, kerjakan latihan yang Ibu berikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah!